Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk perkuliahan data mining pertemuan keempat, saya akan membahas tentang data mining untuk pengenalan mengulang lagi di pertemuan pembahasan kedua dan ketiga, yaitu tentang pengenalan data mining. Nah, slide-slide ini saya menyadur dari Bapak Romi Satrio Wahono. Beliau merupakan pakar data mining di Indonesia. Saya rasa materi beliau cukup sangat bagus, jadi saya ambil materi dari beliau. Oke, video pembelajaran ini saya jelaskan secara cepat dan ringkas mengingat keterbatasannya waktu, tapi bukan berarti mengurangi efektivitas dalam penjelasan tentang data mining. Oke, untuk textbook yang saya gunakan ini buku-bukunya sebenarnya kalau teman-teman mau baca ada di perpustakaan kita semua, yaitu Universitas Dinamika Bangsa. Bisa teman-teman meminjam langsung di perpustakaan tersebut. Saya gunakan buku-buku ini, tapi saya ambil yang penting-pentingnya saja dalam buku ini. Oke, pembahasan awal apa dan mengapa data mining itu, ya. Jadi pembahasan sebenarnya diawali manusia itu sebenarnya memproduksi data dalam jumlah yang sangat besar di bidang astronomi, bisnis, kedokteran, cuaca, finansial dan sebagainya yang lainnya. Semua kita memproduksi data, ya. Akan tetapi data-data yang besar tersebut belum tentu kita olah. Sebagaimana kita ketahui, mungkin ada beberapa survei yang menyatakan pertumbuhan data. Ya, mungkin teman-teman di pelajaran lainnya sudah pembelajaran mungkin satuan-satuan data, ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Dan bukan hanya sampai terabyte saja yang kita kenal seperti saat ini, bahkan sampai dengan petabyte, exabyte, zettabyte, dan yottabyte. Nah, contohnya adalah pertumbuhan besar sekali dalam astronomi. Pada tahun 2000 di negara Meksiko itu memproduksi data itu di survei Sloan Digital Sky itu 140 terabyte itu selama 10 tahun. Ya, ini menurut survei. Pada tahun 2016 pada survei di bidang astronomi yang sama, ya, itu di tempat yang berbeda, walaupun tempatnya berbeda, tapi perhitungan 140 terabyte itu sudah mencapai 5 hari. Jadi yang sebelumnya tahun 2000 itu selama 10 tahun, tahun 2016 itu hanya selama 5 hari. Ini membuktikan semakin cepatnya bertumbuh atau manusia memproduksi data tersebut. Belum lagi di bidang kedokteran, biologi, dan sebagainya. Mungkin bisa kita cari-cari tahu sendiri. Nah, oke, ini ada survei yang menyatakan pertumbuhan manusia memproduksi data dalam setiap menitnya di aplikasi yang sering kita gunakan di internet. Nah, misalnya contohnya seperti ini. YouTube itu dalam 1 menitnya itu dia memproduksi orang-orang di dunia itu dalam 1 menitnya 72 jam itu video mereka diupload dalam situs yang namanya YouTube. Kemudian Google itu sebanyak 2 miliar atau 2 juta itu search. Jadi mesin pencarian melakukan pencarian 2 juta. Belum lagi Spotify, kemudian yang sering kita gunakan. Ada Instagram, kemudian ada Facebook dan yang lain-lainnya. Jadi tanpa kita sadari semua kita ini memproduksi data. Jadi bertumbuhnya data itu menyebabkan datanya tsunami data. Apa itu tsunami data? Tsunami data itu kita ibaratkan sebagaimana yang tsunami betulan ya, tapi dalam hal ini data ya. Jadi tercatat ini dari hasil penelusuran sebenarnya tahun 2015 penjualan smartphone itu sekitar 7 billion, artinya 7 miliar. Nah, bisa diprediksi ya kalau misalnya 7 miliar pengguna smartphone di dunia, berarti kan penduduknya kan ya kita kalkulasikan ya mendekatin 7 miliar atau bisa jadi lebih. Ya, kita perkirakan sama seperti itu. Nah, ini misalnya web social network dalam jumlah data. Google proses 100 petabyte per harinya. Jadi seharinya Google itu memproses 100 petabyte dengan 3 juta server. Kemudian Facebook 300 petabyte user data per day, ya. YouTube sekian juga, ya. Jadi sangat banyak sekali memproduksi data-data. Nah, apa yang kita tangkap dari situ sebenarnya sudah diungkapkan oleh John Naisbitt pada tahun 1988. Kita ini tenggelam dalam data, tapi miskinnya sebuah yang namanya pengetahuan. Ya.
ya, seperti itu. Nah, tugas kita sebenarnya dalam mata perkuliahan data mining atau tugas utama kita mempelajari data mining ini adalah mengubah data tersebut menjadi sebuah yang namanya pengetahuan. Data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi kita. Nah, kita perhatikan segitiga seperti ini. Ini anggap aja data, ya, data, informasi, ke knowledge. Semakin mengerucut, semakin berubah menjadi pengetahuan, ke knowledge, maka value-nya akan semakin besar. Kalau data itu tidak diolah, maka value-nya itu semakin kecil. Kita olah menjadi informasi, maka semakin besar. Dan semakin besar lagi ketika data tersebut akan kita olah menjadi sebuah yang namanya pengetahuan. Oke, dengan pengetahuan, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa depan. Ya, kemudian dengan pengetahuan juga kita bisa melakukan analisis tentang korelasi, asosiasi, dan pengelompokan antar data dan atribut, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi pengetahuan bagi kita selebihnya. Oke, nah dalam slide ini dapat kita contohkan sebagaimana mestinya adalah misal contoh adalah pertumbuhan data kemudian berubah menjadi informasi, berubah menjadi pengetahuan, berubah menjadi kebijakan. Misal seperti ini, kita mempunyai data kehadiran pegawai. Ya, ini data kehadiran pegawai. Sebenarnya kita sudah mempelajarin adalah data itu kan sekumpulan dari beberapa fakta-fakta. Nah, fakta-faktanya itu adalah NIP, tanggal, datang, jam pulang, jam datang, seperti itu. Ya, dikumpulkanlah menjadi sebuah data. Nah, data kehadiran pegawai ini sebenarnya nggak berarti apa-apa kalau kita tidak mengolahnya. Akan tetapi, ketika kita sudah mengolahnya dalam bentuk informasi, dalam hal ini adalah informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai, kita bisa tahu nih, karyawan dengan NIP 1103 masuknya berapa, alpanya berapa, cutinya berapa, sakitnya berapa, telatnya berapa. Sebagaimana juga karyawan-karyawan yang lainnya. Kita bisa menghitung dari data-data yang tadi. Nah, ini datanya sudah berubah menjadi informasi. Informasinya adalah akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Kemudian, dari informasi tersebut, kita melihat ada sebuah pola, katakanlah seperti itu. Polanya seperti ini, yaitu polanya kita perhatikan setiap hari Senin dan setiap hari Jumat, ya, ada kecenderungan angka yang besar di sini, yaitu dalam hal ini Senin itu kecenderungannya adalah karyawannya datangnya terlambat, sedangkan hari Jumat kecenderungannya adalah datang karyawannya adalah pulang cepat. Nah, dari pola tersebut kita membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya apa? Yaitu kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan hari Jumat. Misalnya, peraturan jam kerja hari Senin karena banyaknya karyawan yang telat, bisa dikatakan karena mungkin macet atau segala macam, entah kenapa hari Senin itu selalu datang telat seperti itu. Nah, diambillah sebuah kebijakan, hari Senin dimulai jam kerjanya yang tadinya jam 8, sekarang dimulai jadi pukul 10 pagi. Kemudian hari Jumat karena seringnya karyawan yang pulang cepat, maka kebijakannya adalah jam pekerjaannya diakhiri lebih cepat, yaitu jam 2 siang atau jam 14.00. Nah, sisa jamnya dikompensasi ke hari lain, katakanlah misalnya seperti itu. Sisa jam dikompensasi karena yang biasanya mungkin pulangnya jam 4 sore, mungkin jadi pulangnya jam 5, atau biasanya ditambahkan seperti itu. Ya, jadi ini merupakan kebijakan-kebijakan yang didapat dari perubahan informasi, perubahan informasi dan data yang berubah menjadi pengetahuan tadi, menjadi sebuah kebijakan dari pemegang sebuah keputusan. Nah, itulah makanya pentingnya sebuah data yang harus kita olah agar menjadi informasi, menjadi pengetahuan dan kebijakan. Seperti ini ya, data absensi pegawai itu merupakan data, informasi rekap pegawai kehadiran yang hijau ini merupakan informasi, kemudian berubah, kita olah lagi menjadi pola kebiasaan datang pulang pegawai, itu merupakan pengetahuan kita dalam berbentuk pola, dan ini merupakan yang mendasari mengambil keputusan sebuah kebijakan. Kebijakan yang diterapkan untuk semua karyawan. Nah, jadi kalau digambarkan data, informasi, pengetahuan, kebijakan itu seperti ini. Data itu belum menjadi apa-apa. Informasi katakanlah seperti itu udah nampak informasi yang didapat berubah menjadi pengetahuan. Nah, ini sudah menjadi pola-pola, ya. Adanya hubungan antar satu informasi dengan informasi yang lain. Insight jadi wawasan.
Dari pola tersebut kita mendapatkan sebuah wawasan. Wawasan apa? Ya, wawasan, insight. Dan akhirnya menjadi sebuah yang namanya kebijakan ketika wawasan tersebut kita hubungkan dengan beberapa pola-pola yang ada. Ya. Nah, apa itu data mining? Data mining itu kalau secara garis besarnya adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi kata kuncinya untuk data mining ini adalah datanya. Ya, kita mengolah data supaya berubah menjadi pengetahuan seperti itu. Ya, ekstraksi dari data ke pengetahuan itu dapat bermacam-macam bentuk ya. Data itu seperti yang saya jelaskan seperti tadi, data itu kumpulan dari beberapa fakta-fakta yang terekam yang tidak membawa arti. Ya, sedangkan kalau misalnya informasi, ketika data tersebut sudah diolah menjadi sebuah pengetahuan. Nah, data mining itu mempunyai beberapa nama yang lain, ya, knowledge discovery in database, big data, business intelligence, knowledge pattern analysis, informasi harvesting. Nah, semuanya berhubungan dengan data, ya. Oke. Nah, secara garis besarnya dalam slide ini dijelaskan adalah konsep proses data mining itu himpunan data, kemudian kita olah menjadi metode dalam data mining sehingga menjadi pengetahuan. Jadi dasarnya adalah datanya dulu. Jadi tidak serta-merta data mining ini kita menganggap kita membutuhkan sebuah pengetahuan yang bagus. Tapi kita harus lihat dulu bagaimana himpunan data kita. Jadi datanya dulu yang harus bagus sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang bermakna atau pengetahuan yang insight-nya yang wawasannya berpotensi untuk menjadi kebijakan-kebijakan yang baik seperti itu. Jadi sumbernya adalah data yang baik terlebih dahulu. Oke, ini beberapa definisi data mining, mungkin saya akan skip saja definisi data mining. Nah, contoh dari data-data mining itu seperti ini. Puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Apakah pernah kita rubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Pada umumnya sih sebenarnya tidak. Ya, seperti apa pengetahuan itu? Rumus, pola, dan aturan seperti ini. Ini katakanlah misalnya data-data yang ada di kampus yang kita peroleh dari sistem informasi akademik. Apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu ataukah terlambat seperti itu. Nah, dari data-data yang kumpulannya berjumlah sangat banyak sekali yang dari tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya dari data-data tersebut kita bisa membuat sebuah prediksi kelulusan mahasiswa. Ya, mungkin kita akan bahas nanti di slide-slide yang lainnya. Jadi saya perkenalkan dulu, ini bisa menjadi sebuah prediksi kelulusan mahasiswa dengan konsep-konsep yang ada di data mining. Nah, contoh lagi adalah data di Komisi KPU, Pemilihan Umum. Puluhan ribu data calon anggota legislatif di KPU. Apakah pernah kita ubah menjadi data yang menjadi pengetahuan? Seringkali jawabannya tidak. Nah, data-data ini, data KPU ini sebenarnya bisa kita olah menjadi sebuah pola prediksi ya dalam data mining. Apakah bisa prediksi, ya namanya prediksi, kita bisa menentukan apakah sebenarnya bisa berpotensi menang atau tidak, ya atau tidak, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat contoh lain adalah penentukan kelayakan kredit, jadi membentuk pola-pola sama seperti tadi, atau deteksi pencucian uang, prediksi kebakaran hutan, ya ini menggunakan super vector machine ya, salah satu dari algoritma dalam data mining. Kemudian profil dan prediksi apakah seseorang itu dikatakan korup ya, koruptor seperti itu ya. Ini bisa juga ya. Ini untuk pembahasan yang lebih lanjutnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nantinya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membentuk pola-pola seperti ini. Ya, oke. Dan ini deteksi kasus TKI ya. Semua yang kita perlihatkan tadi itu bisa kita lakukan sebenarnya, prediksinya bisa kita lakukan asalkan datanya bagus. Ya, datanya besar dalam jumlah yang besar dan datanya bagus ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa langsung kita mau pengetahuannya bagus tapi datanya tidak bagus. Jadi bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi dengan data yang bagus kita bisa menghasilkan prediksi yang bagus nantinya. Ini contoh dari klasterisasi tingkat kemiskinan ya di beberapa negara ya. Atau pola aturan asosiasi dari beberapa transaksi. Ini aturan asosiasi biasanya menggunakan algoritma a priori atau FP-Grutz ya.
Sama, ini juga pola aturan asosiasi di Amazon, situs pembelanjaan online ya. Teman-teman mungkin sering juga kan, misalnya kalau kita membeli ini, ada dapat saran, pembeli yang lainnya setelah membeli ini juga. Nah, itu merupakan asosiasi. Setelah beli ini, maka pembeli akan membeli ini. Ya, disarankan seperti itu. Nah, itu termasuk dalam konsep-konsep dari data mining. Jadi data mining itu bahasa, kalau saya bisa bilang sih sebenarnya nggak perlu ditiru ya, ini bahasa kasarnya, dia mengubah stupid aplikasi menjadi smart aplikasi. Tapi kita fokus ke smart aplikasinya saja. Jadi aplikasi itu pintar gitu. Jadi pintar yang maksudnya adalah dia bisa memprediksi berdasarkan apa? Berdasarkan dari data-data sebelumnya. Ya, ingat selalu kita tekankan adalah uh, prediksi yang bagus atau pengetahuan yang bagus itu dihasilkan dari data yang sifatnya baik. Oke. Nah, ini saya lewatkan saja, nanti akan saya jelaskan lagi untuk perkembangan dari revolusi industri 4.0. Ya, teman-teman mungkin pasti sudah sering mendengar, kita sekarang berada pada revolusi industri 4.0 yang semuanya pekerjaan harusnya kita sudah menggunakan yang namanya sistem yang terkomputerisasi dengan bantuan internet yang orang-orang sebut dengan Internet of Things. Oke. Banyak ya, ini perusahaan-perusahaan yang pengolah pengetahuan. Contohnya adalah Uber, kalau misalnya di Indonesia atau di kota kita adalah ada Grab, ada Gojek ya. Ini merupakan perusahaan angkutan umum, tapi tidak mempunyai satu buah kendaraan ya. Satu kendaraannya tidak punya, tapi kalau mungkin kendaraan operasionalnya mungkin pasti ada di kantornya. Tapi untuk kendaraan yang ngangkut penumpangnya yang saya maksudkan, ini mereka bekerja sama dengan yang nama mitra. Apa yang mereka jual, Grab, Gojek seperti itu, mereka menjual yang namanya adalah pengetahuan, sistem. Itu yang mereka jual. Ya, Google ini adalah merupakan perusahaan uh, advertising awalnya, ya, tapi tidak mempunyai konten. Tapi perusahaan advertising terbesar di dunia saat ini. Ya, sama ini juga Alibaba, ini bisa diibaratkan dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau sebagainya. Ini perusahaan retail, tapi dia tidak mempunyai satu pun inventory. Ya, inventorinya dari mana? Ya dari pedagang-pedagang yang mendaftarkan ke mereka, yang mereka hanya membuat sebuah sistem berbasis pengetahuan seperti itu. Ya, ini sama Airbnb, ini seperti Traveloka, kemudian Tiket.com dan sebagainya. Ya, oke. Nah, jadi data mining secara garis besarnya seperti itu ya. Jadi membuat sebuah decision making menjadi lebih valid seperti itu. Oke. Ini adalah tingkatan-tingkatannya dari data source, kemudian diolah lagi menjadi data preprocessing, data integrasi, data warehouse, kemudian data exploration, data mining, data presentation, kemudian baru decision making. Oke. Nah, semua ini ya itu akan kita pelajarin dalam data mining. Ya, ini tugas satu teman-teman sudah membuat semuanya. Saya yakin apapun pendapat dari Anda mungkin saya akan terima dulu. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana pembagian-pembagian atau penerapan dari data mining itu sendiri. Oke, kita masuk ke pertemuan 3. Peran utama dan metode dalam data mining. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang data mining, pastikan teman-teman harus paham konsep dari 5 ini atau wajib dikatakan atau bisa membedakan 1 2 3 4 5 data mining rules yang diungkapkan oleh Larus tahun 2005. Data mining itu peran utamanya 1 estimasi, 2 forecasting atau peramalan, yang tadi estimasi prediksi ya, prediksi, peramalan, klasifikasi, kemudian clustering, dan yang kelima adalah asosiasi. Dan ini akan kita bahas selama pertemuan kedepannya. Kita akan ngobrak-ngabrik tentang yang ini saja, ya. Tapi yang ini saja sangat banyak sekali pembahasannya, ya. Oke. Kita perlu yang namanya data, ya, yang disebut dengan dataset. Dataset atau himpunan data. Contoh misalnya, saya mempunyai dataset. Dataset ada yang disebut dengan ada atributnya. Atribut ini dikatakan atribut. Ini contohnya dataset dari iris bunga iris ya. Ini dataset yang sangat terkenal sekali. Kalau orang mempelajari data mining biasanya sangat berhubungan dengan data-data seperti ini. Ini adalah atributnya ya. Jadi dalam dataset ini dia memprediksi apakah tipe bunga iris itu. Tipe bunga iris itu ada 3, yaitu setosa,
versicolor, dan virginica. Ini tipe-tipe ini didapat berdasarkan dari panjang sepal dan lebar petalnya semua nih. Panjang, lebar, sepal, panjang, lebar, dan petal. Jadi sepal length-nya berapa, sepal width-nya berapa, lebarnya ini panjangnya sama, ini petal length-nya berapa, petal lebarnya berapa. Ya, jadi diukur. Ini ada datanya, sehingga kalau kita misalnya kita menentukan nanti sudah ada data ini, kita tidak bisa bisa langsung kita menentukan apakah bunga ini iris ini versi tipenya apa, iris, setosa, versicolor, atau virginica. Nah, dari data himpunan data ini ada yang datanya bersifat nominal dan numerik. Nominal itu adalah yang tidak bisa dihitung seperti ini, kalau numerik itu yang bisa dihitung seperti ini. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Nah, tipe-tipe data itu secara umumnya ada, secara garis besarnya ada 4 seperti ini. Ya, tipe data yang disebut dengan rasio atau mutlak, dia merupakan deskripsinya data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Ya, mempunyai titik nol dan yang absolut. Ini umumnya bisa dikalikan atau bisa dibagi. Contohnya adalah data umur, berat badan, tinggi badan, dan jumlah uang. Ya, dan yang lain-lainnya. Ada juga data yang disebut dengan interval atau jarak. Ya, data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Ya, tidak mempunyai titik nol yang absolut. Ya, kalau yang tadi mempunyai titik nol, ya kalau ini tidak mempunyai titik nol. Ya, contohnya data ini umumnya bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, seperti data suhu atau data umur seperti itu. Ada juga data yang ordinal. Ya, ini contohnya adalah data-data yang berkaitan dengan tingkat kepuasan, ya, puas dan tidak senang. Umumnya ini lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Ya, nominal label itu ada data yang diperoleh dengan cara kategorisasi, ya umumnya kode pos, kategori ya, kategorinya jenis kelaminnya, kemudian nomor ID karyawan, nama kota, dan sebagainya. Ya, ini umumnya adalah sama dengan atau tidak sama dengan. Ya. Oke, kita akan kembali ke peran utama data mining. Kita bahas tentang yang pertama dulu adalah peran utama contoh. Ini langsung kita jelaskan dengan contoh. Contohnya adalah estimasi waktu pengiriman pizza atau pengiriman prediksi pengiriman pizza tersebut. Nah, dalam hal ini waktu tempuh datanya terdiri dari atribut, ya, jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak, dan labelnya. Ini disebut label ya, atau targetnya. Banyak yang bilang ini label atau target, sebenarnya sama aja, atribut. Kalau yang ini atribut. Oke. Nah, dari data estimasi ini sebenarnya pembelajarannya menggunakan, nanti kita pelajarin adalah metodenya adalah estimasi atau regresi linear. Yang dihasilkan dari estimasi ini adalah pengetahuannya berupa pola seperti ini. Jadi menentukan waktu tempuhnya, ya. Ini dihasilkan adalah sebuah rumusnya. Sehingga nantinya ketika ada customer 1001, katakan misalnya seperti ini, jumlah pesanannya berapa, jumlah traffic light-nya berapa, jaraknya berapa, kita bisa memprediksi atau bisa mengestimasi waktu tempuhnya untuk pengiriman pizza tersebut, yang langsung kita substitusikan ke dalam rumus yang ini tadi. Ya, 0,48 dikali P-nya, jumlah pesanannya berapa, 0,23 dikalikan dengan traffic light-nya, kemudian 0,5 dikalikan dengan jarak. Ya, bisa seperti ini. Ini pola yang dihasilkannya. Ya, dengan pola itu kita bisa menentukan waktu tempuh untuk pelanggan atau customer berikutnya. Oke, selanjutnya contoh estimasi yang lain, contohnya ini estimasi performance dari CPU. Ini hampir sama seperti tadi, ya. Dari linear regresi tadi kita menghasilkan sebuah pola pengetahuannya berupa rumus, sehingga nanti pada estimasi performance untuk yang data-data berikutnya, kita bisa menentukan berapa performance-nya, ya, berdasarkan dari rumus-rumus ini. Ya, kita akan bahas selanjutnya nanti. Nah, output pola pengetahuan yang kita bahas dari dua kasus estimasi tadi itu merupakan formula atau rumus. Tapi bukan hanya ini saja, hasil yang dihasilkan dari dalam data mining itu bisa juga ada nanti decision tree, hasilnya seperti ini, ya. Pohon keputusan, ada juga asosiasi atau korelasi, ada rule aturan, ada cluster. Nah, ini disesuaikan nanti dengan peranan data mining yang 5 tadi. Ya, oke, saya langsung bahas lagi. Untuk contoh yang kedua adalah forecasting, harga saham. Yang membedakan antara forecasting dan estimasi itu terletak pada, kalau forecasting itu mempunyai data yang disebut dengan time series.
Keduanya sama-sama mempunyai label, tapi kalau misalnya forecasting, dia mempunyai data tambahan yaitu time series. Ya, dataset harga saham dalam bentuk rentet waktu atau time series. Ya, nah yang dihasilkan jadi nanti juga sama, menghasilkan prediksi seperti ini, ya, atau pengetahuan. Ya, ini kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kali ini sifatnya masih pengenalan. Ya, jadi forecasting kita bisa meramalkan cuaca, forecasting kemudian bisa nilai tukar uang dalam dolarnya berapa, kemudian forecasting tentang inflasi, seperti itu. Ya, itu kalau berbicara tentang hasil dari peranan data mining yang kedua adalah forecasting. Peranan data mining yang ketiga adalah klasifikasi. Contohnya yang sudah kita uraikan tadi, yang di awal tadi, sama-sama mempunyai label juga. Ketiga-tiganya mempunyai label, ya sama. Yang membedakan adalah hasilnya nanti. Hasilnya adalah berupa pohon keputusan. Kita bisa melihatnya nanti, ya, dalam algoritma klasifikasi tersebut. Ini adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa. Jadi status mahasiswa itu bisa diuraikan apakah dia bekerja dan mahasiswa. Kalau dia bekerja, kita lihat di IP semester 2-nya. Kalau IP semester 2-nya itu lebih besar dari 3,590, katakanlah 3,6, maka bisa dipastikan mahasiswa tersebut lulus dengan tepat waktu. Kalau misalnya lebih kecil, bisa dipastikan dengan terlambat. Ya, ini tentunya dengan data-data yang jumlahnya sangat banyak sekali. Namanya juga prediksi. Ya, oke. Rekomendasi main golf misalnya, ya bisa juga seperti klasifikasi. Jadi apakah cuaca, temperatur, kemudian kelembaban, humidity ya, kemudian angin, apakah kemudian ada anginnya, ada angin apa tidak, apakah dia bisa menentukan play yes dan play no kalau misalnya seperti ini. Jadi pohon keputusannya bisa jadi seperti ini. Ya, ini juga akan kita bahas nantinya dalam contoh-contoh terkait nantinya. Nah, kalau ini rekomendasi kontak lens hampir sama. Jadi modelnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa membentuk pohon-pohon keputusan seperti ini. Ini termasuk dalam klasifikasi. Nah, yang keempat adalah clustering bunga indices ya. Ini contohnya adalah algoritmanya pembelajaran dengan metode clustering atau K-means ya. Yang membedakan adalah dataset yang kita gunakan. Kalau tiga tadi sebelumnya ada estimasi, kemudian ada forecasting, klasifikasi, itu semua ada labelnya, tapi yang membedakan yang keempat ini adalah clustering itu tidak mempunyai label untuk datasetnya, ya, datasetnya tidak menggunakan label, ya, tapi kita bisa nanti menentukan cluster-clusternya masuk yang mana, ya, contohnya clusterisasi jenis-jenis pelanggannya, jadi bagian-bagiannya apakah pelanggan ini termasuk kategori yang seperti ini, termasuk kategori seperti ini, seperti ini. Ya, kita bisa klasterisasi sentimen warga, banyak yang kita bisa klasterisasi. Contohnya ini adalah klasterisasi tingkat kemiskinan, katakanlah seperti itu dalam sebuah negara, ya, bisa berdasarkan data-data yang ada. Nah, yang kelima adalah asosiasi pembelian, ya. Ini umumnya dikerjakan dengan algoritma a priori atau FP groups. Ya, contohnya hasilnya seperti ini, ya. Terlihat agak membingungkan ya kalau misalnya di awal, tapi sebenarnya kalau kita pelajarin ini sangat mengasihkan sekali untuk pembelajaran asosiasi. Contohnya misal ya, ini saya kasih contoh kecil aja ya. Contoh pada hari Kamis malam, 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang membeli sabun mandi tersebut, 50 orangnya membeli Fanta, ya, atau minuman kaleng Fanta seperti itu. Jadi asosiasi yang terjadi adalah jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta, minuman Fanta, dengan nilai support dukungnya senilai 20% atau confidence-nya senilai 25%. Jadi kalau misalnya nilai confidence-nya semakin tinggi, mungkin sabun mandi dan Fanta itu bisa diletakkan berdekatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang membeli ini, dia pasti membeli ini. Ya, katakanlah saya seperti itu. Sama yang tadi kita contohkan juga, kalau misalnya membeli buku ini, maka dia juga disarankan untuk membeli buku ini. Ya, karena berdasarkan aturan-aturan sebelum-sebelumnya, kebanyakan orang membeli buku ini, dia langsung membeli buku ini. Maka disarankan ke kita seperti itu juga. Oke. Nah, ini metode-metode dari kelima peranan data mining tadi. Ini sebenarnya nggak usah teman-teman hafal. Ya nanti kalau misalnya sudah mempelajarinya, ya bakal hafal sendiri. Ya.
Algoritma sangat banyak sekali ya, dalam beberapa pertemuan kita ke depan ini akan kita pelajarin semua, tapi tidak semuanya ya. Kita akan mempelajarin, misalnya contohnya saya ambil satu-satu saja. Estimasi saya ambil algoritmanya satu, forecasting saya ambil algoritmanya satu, klasifikasi saya ambil satu, clustering satu, kemudian asosiasi juga saya ambil satu juga. Ya, nanti kalau misalnya untuk pengembangan algoritma lain, jika teman-teman sudah mengerti dasar sebelumnya, mungkin akan lebih mudah untuk memahami algoritma sesamanya dengan selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, ada pengelompokan metode learning dalam algoritma pertama ini itu dikatakan dengan supervised learning dan unsupervised learning. Di tengah-tengahnya ada semi-supervised learning. Perbedaannya sebenarnya cukup simpel. Kalau misalnya supervised learning, itu sebenarnya pembelajarannya dengan guru atau datasetnya memiliki target atau label. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, yang estimasi, yang forecasting, yang klasifikasi, itu semuanya ada target, ada labelnya, atau disebut dengan kelasnya di belakangnya. Tapi yang membedakan sama unsupervised learning itu tidak ada labelnya. Ya, mungkin bisa teman-teman lihat. Nah, dia hanya ada atributnya saja, ya, tapi tidak ada yang namanya kelas atau label atau targetnya. Itu yang membedakannya, ya. Kemudian ada semi supervised learning juga. Jadi semi supervised learning itu adalah metode data mining yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel sekaligus dalam proses pengerjaannya. Jadi digabung menjadi satu. Oke, baik. Jadi dari pembahasan yang tadi sebenarnya secara garis besarnya metode dalam data mining itu ada 5, ya. Ini beberapa nama algoritma atau metode-metodenya, tidak usah dihafal, ya. Nanti secara satu persatu kita akan pelajarin dalam beberapa pertemuan ke depan. Dan ini adalah output atau pola atau model yang dihasilkan. Bisa dalam bentuk rumus, bisa dalam bentuk decision tree, bisa dalam bentuk korelasi, bentuk aturan, atau dalam bentuk cluster. Oke. Ini sejarah penerapan data mining mungkin saya skip aja, mungkin sekedar bisa dibaca-baca saja, tapi yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu saya tekankan ini kaitannya sama revolusi industri 4.0. Ingat, kita sekarang berada pada tahap revolusi 4.0, yang mana semua pekerjaan, semua aktivitas itu bisa dilakukan secara Internet of Things. Ya, yang dulunya industri 1.0 pakai mesin uap atau ya katakanlah seperti ini, ya, mesin tenaga uap atau tenaga manusia, tenaga hewan seperti itu, ya. Pada 2.0 sudah menggunakan mesin, ya. Kemudian berubah pada tahun 1969 sudah menggunakan komputerisasi. Nah, kita sekarang juga menggunakan komputerisasi, akan tetapi semua berbasiskan dengan IoT. IoT, Internet of Things. Semua terkoneksi pada wireless, ya, atau internet, seperti itu. Jadi untuk lebih memahaminya lagi, coba teman-teman tidak ada salahnya mengikuti beberapa seminar-seminar tentang revolusi industri 4.0. Ya, kita akan banyak tersadarkan dengan materi pemaparan-pemaparan tersebut. Oke. Nah, ini saya lampirkan juga sebenarnya pekerjaan di bidang data mining itu sangat banyak sekali dan merupakan sudah menjadi tren untuk saat ini. Pekerjaan bidang data banyak sekali, ya. Silakan teman-teman searching atau googling sendiri pekerjaan di bidang data mining. Nah, ini contohnya, kalau misalnya pekerjaan di bidang sektor swasta, di bidang marketing, finance, dan yang lain, ini beberapa nama-nama pekerjaan. Jadi silakan teman-teman googling sendiri. Misalnya di bidang marketing, coba googling product recommendation menggunakan data mining seperti itu, ya. Atau di bidang security, fraud detection, data mining, googling saja, maka akan muncul beberapa literatur yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di bidang data mining dalam sektor-sektor tersebut. Nah, dalam bidang swasta, tadi dalam bidang swasta, kalau ini dalam bidang pemerintahan banyak juga digunakan, ya, dalam bidang edukasi, di bidang finance, dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan googling yang lagi. Oke, ini beberapa contoh penerapan data mining.
Contohnya adalah penentukan kelayakan kredit di bank, penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta, kemudian prediksi profil tersangka koruptor, perkiraan harga saham, analisis pola belanjaan, memisahkan minyak mentah dan gas alam, penentuan pola pelanggan yang loyal atau tidak, deteksi pencucian uang, deteksi serangan, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali. Dan ini adalah tugas 3 yang saya yakin dan percaya teman-teman sudah pasti mengerjakannya. Ya, tugas kita berikutnya adalah kita akan bedah lebih lanjut nanti pembelajaran data miningnya kita akan bermain-main tentang yang 5 ini. Estimasi, kita menggunakan algoritma ini untuk mengerjakan kasusnya seperti ini. Forecasting, kita menggunakan algoritma ini kasusnya seperti ini. Sampai teman-teman benar-benar paham ya apa sih sebenarnya maksud dari data mining tersebut. Ya, jadi kita learning by doing saja untuk pembelajaran berikutnya. Oke, untuk sesi pengenalan data mining ini mungkin saya cukupkan dulu sampai sekian. Ya, mungkin selanjutnya saya akan membuat video-video pembelajaran dalam bentuk yang lainnya. Ya, lebih kurang mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau tidak sesuai penjelasannya. Ya, sesungguhnya saya juga masih belajar dan kita masih juga sama-sama pembelajar. Ya, saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semuanya yang sifatnya membangun. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.